Burung nuri hinggap di dahan, terbang tinggi mencari makan. Rumah tangga bukanlah soal siapa yang menang, tetapi bagaimana mempertahankan hubungan. Siapakah yang harus mengalah dalam rumah tangga dan mengapa harus mengalah? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Banyak pasangan suami istri menganggap bahwa mengalah berarti kalah. Akibatnya, setiap konflik berubah menjadi pertandingan untuk membuktikan siapa yang paling benar. Suami sering berkata, "Mengapa saya terus yang harus mengalah?" Demikian juga dengan istri, "Mengapa selalu saya yang harus mengerti?" Akhirnya tidak ada yang mau mengalah, dan yang kalah justru adalah hubungan mereka sendiri. Apakah dalam pernikahan Kristen harus ada yang mengalah? Jawabannya adalah ya, tetapi bukan berarti satu pihak selalu menjadi korban. Mengalah dalam Alkitab bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan rohani. Mengalah berarti rela menahan ego demi memelihara kasih, damai, dan kesatuan keluarga. Mengapa banyak pasangan sulit untuk mengalah? Alasan yang pertama karena ego ingin selalu dianggap benar. Setiap orang memiliki kecenderungan membela diri. Ketika dikritik, kita langsung mencari alasan untuk membenarkan diri sendiri. Akibatnya, pertengkaran tidak pernah selesai karena masing-masing sibuk membuktikan bahwa dirinya benar. Yang kedua, karena menganggap mengalah berarti kalah. Banyak orang berpikir, kalau saya mengalah, nanti pasangan akan semakin semena-mena. Padahal dalam banyak situasi, justru orang yang mampu mengalah menunjukkan karakter yang lebih dewasa dan kematangan diri. Alasan yang ketiga, karena gengsi meminta maaf lebih dahulu. Ada pasangan yang sebenarnya sadar dirinya bersalah, tetapi menunggu pasangannya meminta maaf terlebih dahulu. Akibatnya, konflik kecil menjadi panjang hanya karena gengsi. Yang keempat, karena luka-luka masa lalu belum diselesaikan. Kesalahan lama yang belum diampuni membuat setiap pertengkaran baru mengingatkan kembali semua kesalahan sebelumnya. Akibatnya, hati semakin keras dan semakin sulit mengalah. Yang kelima, karena kurang memiliki kasih seperti Kristus. Semakin jauh hubungan seseorang dengan Tuhan, biasanya semakin sulit pula ia merendahkan diri. Sebaliknya, semakin dekat kepada Kristus, semakin mudah seseorang belajar mengampuni dan mengalah. Lantas, siapa yang harus selalu mengalah? Apakah suami yang harus selalu mengalah? Alkitab memang menempatkan suami sebagai kepala keluarga. Alkitab memang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dalam Efesus 5 ayat 23. Tetapi kepemimpinan Kristiani bukanlah kepemimpinan yang memaksakan kehendak. Kristus memimpin dengan kasih, pengorbanan, dan kerendahan hati. Kadang perlu bagi suami untuk mengalah demi menjaga hati istrinya, selama hal itu tidak bertentangan dengan prinsip firman Tuhan. Kemudian, apakah istri yang harus selalu mengalah? Alkitab juga mengajarkan untuk istri menghormati suami, tetapi tidak pernah mengajarkan bahwa istri harus terus-menerus menanggung perlakuan yang salah, kekerasan, penghinaan, atau ketidakadilan. Mengalah bukan berarti membiarkan dosa atau kekerasan terus terjadi. Kadang suami yang mengalah, kadang istri yang harus mengalah. Kadang keduanya harus sama-sama menurunkan ego. Intinya, siapapun yang sedang dikuasai kasih Kristus harus menyatakan sikap rendah hati untuk mengalah karena tujuan pernikahan bukanlah untuk mencari siapa yang menang, melainkan menjaga hubungan, persatuan, keharmonisan, dan kebahagiaan. Apa saja bahaya bila tidak ada yang mau mengalah? Yang pertama, pertengkaran kecil berpotensi menjadi pertengkaran besar. Masalah sederhana bisa berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan, karena masing-masing mempertahankan harga diri dan ego. Kemudian komunikasi menjadi dingin. Pasangan mulai memilih diam daripada berbicara karena setiap percakapan berakhir menjadi perdebatan sebab tidak ada yang mau mengalah. Kemudian anak-anak kehilangan teladan. Mereka bisa melihat dan merasakan tidak ada kerendahan hati dalam diri orang tua untuk saling mengalah. Akhirnya mereka belajar bahwa pernikahan adalah tempat untuk saling mengalahkan, bukan mengasihi. Jadi, apakah mengalah berarti semua masalah harus didiamkan? Tentu tidak. Mengalah berbeda dengan memendam masalah. Masalah yang ada tetap perlu dibicarakan dan perbedaan pendapat tetap perlu diselesaikan. Tetapi semuanya dilakukan dengan kasih, kesabaran,
kelemah lembutan, dan rasa hormat satu sama lain. Mengalah bukan berarti mengorbankan kebenaran, melainkan mengendalikan cara kita menyampaikan kebenaran. Jadi, bagaimana sikap yang benar? Yang pertama, utamakan hubungan daripada mencari salah dan mendapatkan kemenangan dalam beradu argumen dengan pasangan kita. Yang kedua, belajarlah meminta maaf lebih dahulu. Tidak perlu menunggu pasangan yang memulai, kita harus mengambil inisiatif dan menjadi promotor untuk meminta maaf. Yang ketiga, belajar dan berusaha untuk selalu mendengar dengan penuh perhatian dan empati sebelum bereaksi dan menjawab. Yang keempat, kendalikan emosi. Jangan mengambil keputusan saat sedang marah. Berdoalah terlebih dahulu sebelum melanjutkan pembicaraan. Yang kelima, ingat selalu bahwa pasangan kita bukanlah musuh. Musuh sebenarnya bukan suami atau istri, melainkan dosa, ego, dan iblis yang ingin menghancurkan keluarga kita. Yang keenam, jadikan Kristus sebagai teladan. Kalau Yesus saja rela merendahkan diri, mengapa kita begitu sulit merendahkan ego kepada pasangan yang kita kasihi? Alkitab memberi nasihat dalam Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Di Adventist Home halaman 106 katakan, kasih tidak dapat dipelihara tanpa dinyatakan melalui perhatian-perhatian kecil, kesopanan, dan tindakan kasih setiap hari. Artinya, cinta bukan hanya dipertahankan oleh perasaan, tetapi melalui tindakan nyata setiap hari. The Ministry of Healing halaman 361 memberi nasihat bahwa di dalam rumah tangga hendaknya ada kelembutan, kesabaran, dan kasih yang terus dipelihara. Rumah tangga yang dipenuhi kasih menjadi tempat di mana Kristus dimuliakan. Sebagai kesimpulan, mengalah adalah prinsip Kristus. Yang harus mengalah adalah suami istri yang terus memilih untuk mengasihi Kristus dan membiarkan kuasanya menuntun serta menginspirasi setiap langkah kehidupan keluarga. Prinsipnya adalah jangan keras mempertahankan ego sampai kita kehilangan pasangan kita. Mengalah bukan berarti kalah, tetapi memilih untuk menang bersama demi kebahagiaan bersama. Pernikahan yang bahagia bukan dibangun oleh dua orang yang selalu benar, tetapi oleh dua orang yang terus belajar rendah hati dan mau mengalah. Semakin kita menyerupai Kristus, semakin mudah kita meminta maaf, mengampuni, dan mengalah demi kasih. Pena Inspirasi katakan dalam The Adventist Home, di dalam kehidupan keluarga, setiap anggota harus belajar mengalah, bersikap sopan, sabar, dan penuh kasih. Tidak ada seorang pun yang akan kehilangan martabatnya karena kerendahan hati. Artinya orang yang mau mengalah demi kasih bukan menjadi lebih rendah, tetapi justru menunjukkan karakter Kristus. Kiranya Tuhan menolong setiap suami dan istri memiliki kerendahan hati, roh mau mengalah dan terus memelihara kasih sampai maut memisahkan. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk like dan komen serta bagikan tayangan ini supaya semakin banyak orang lagi yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati dan salam Kapas.